Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan memaparkan tugas yang membahas tentang pengaruh employee engagement dan work-life balance terhadap kinerja karyawan Gorillas Auto Detailing Bekasi. Materi ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah riset SDM. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri. Nama saya M. Awang Ramadhani Octavian dengan NIM 64230341. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dava Pratama dengan NIM 64230314. Perkenalkan, saya Indah Demiranti dengan NIM 64230353. Saya Lia Maulidia dengan NIM 64230072. Nama saya Melianti dengan NIM 64230092. Di sini ada latar belakang, yaitu dalam era industri jasa modern, keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh modal dan teknologi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia atau SDM sebagai penggerak utama kinerja perusahaan. Pada industri otomotif detailing, ketelitian, tanggung jawab, dan loyalitas meningkatkan kinerja karyawan. Loyalitas karyawan menjadi faktor krusial dalam menjaga kualitas layanan dan kepercayaan pelanggan. Employee engagement menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja karyawan karena mencerminkan keterlibatan emosional, komitmen, dan kemauan individu untuk memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya: 1. Apakah employee engagement berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan Gorillas Auto Detailing Bekasi? 2. Apakah work-life balance berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan Gorillas Auto Detailing Bekasi? Ketiga, apakah employee engagement dan work-life balance secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan Gorillas Auto Detailing Bekasi? Tujuannya: 1. Untuk mengetahui pengaruh employee engagement terhadap kinerja karyawan Gorillas Auto Detailing Bekasi. 2. Untuk mengetahui pengaruh work-life balance terhadap kinerja karyawan Gorillas Auto Detailing Bekasi. 3. Untuk mengetahui pengaruh simultan antara employee engagement dan work-life balance terhadap kinerja karyawan Gorillas Auto Detailing Bekasi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Bagi peneliti, hasil penelitian ini bermanfaat dalam mengembangkan teori, konsep, menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh employee engagement dan work-life balance terhadap kinerja karyawan dan sebagai bahan masukan bagi peneliti berikutnya. Bagi perusahaan, diharapkan dapat memberikan masukan serta informasi untuk pimpinan dalam meningkatkan kinerja karyawan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya, bagi karyawan dapat digunakan sebagai penunjang untuk lebih meningkatkan dalam kinerja karyawan melalui employee engagement dan work-life balance. Selanjutnya, manfaat penulisan. Manfaat penulisan bagi penulis menambahkan wawasan, pengetahuan, serta pemahaman mengenai penerapan employee engagement dan work-life balance dalam meningkatkan kinerja karyawan, khususnya pada perusahaan jasa otomotif. Kedua, bagi akademisi menjadi bahan referensi dan sumber literatur bagi mahasiswa dan peneliti dalam mengembangkan kinerja di bidang manajemen sumber daya manusia. Ketiga, bagi perusahaan memberikan gambaran dan masukan bagi manajemen dalam menyusun strategi peningkatan kinerja karyawan melalui penguatan keterikatan kerja dan keseimbangan kehidupan kerja. Selanjutnya, ruang lingkup. Penelitian ini membahas pengaruh employee engagement dan work-life balance terhadap kinerja karyawan di Gorillas Auto Detailing Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan responden seluruh karyawan aktif tahun 2025. Variabel yang diteliti meliputi employee engagement, work-life balance, dan kinerja karyawan yang diukur melalui produktivitas, ketepatan waktu, absensi, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, ada sistematika penulisan. Bab 1, pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Bab 2, tinjauan pustaka, membahas landasan teori penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Bab 3, metode penelitian, menjelaskan desain penelitian, variabel, populasi, dan sampel, teknik pengumpulan data, serta metode analisis. Bab 4, hasil dan pembahasan, menyajikan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan temuan penelitian. Bab 5, penutup, berisi kesimpulan dan kesaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Apa itu employee engagement? Employee engagement adalah kondisi psikologis yang mencerminkan keterikatan emosional, komitmen, dan motivasi karyawan terhadap pekerjaan dan organisasi yang tercermin dalam antusiasme, dedikasi, loyalitas, serta perilaku ekstra peran. Engagement menunjukkan hubungan positif antara karyawan dan organisasi yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja dan produktivitas secara berkelanjutan. Dimensi employee engagement. Yang pertama, vigor, yaitu energi tinggi dan tahan tekanan kerja. Yang kedua, dedication, yaitu antusias, bangga, siap menghadapi tantangan. Yang ketiga, absorption, yaitu fokus penuh dan tenggelam dalam pekerjaan. Yang keempat, komitmen, yaitu terikat secara emosional dan loyal pada organisasi. Lalu, ada motivation, yaitu dorongan internal untuk berprestasi. Selanjutnya ada indikator employee engagement, yaitu merasa energik dan antusias dalam bekerja, merasa pekerjaan bermakna dan penting. Yang ketiga, fokus dalam pekerjaan. Yang keempat, termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir, rasa tanggung jawab dalam keberhasilan organisasi. Selanjutnya, apa itu work-life balance? Work-life balance adalah kemampuan karyawan dalam menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi secara harmonis.
Keseimbangan ini membantu meningkatkan kepuasan kerja, motivasi, dan kinerja sekaligus menurunkan stres dan konflik peran. Work-life balance tidak hanya berkaitan dengan pembagian waktu, tetapi juga bagaimana individu merasakan kontrol dan kepuasan dalam menjalankan perannya, sehingga mendorong produktivitas dan loyalitas karyawan. Di sini ada dimensi work-life balance, yaitu yang pertama time balance, yaitu keseimbangan pembagian waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ada involvement balance, yaitu keseimbangan keterlibatan emosional, mental, dan fisik dalam peran kerja dan pribadi. Ada satisfaction balance, yaitu keseimbangan tingkat kepuasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ada work-life conflict reduction, yaitu kemampuan meminimalkan konflik antara tuntutan kerja dan kehidupan pribadi. Selanjutnya ada personal well-being, yaitu kesejahteraan fisik, mental, dan emosional akibat pengelolaan peran yang harmonis. Lalu ada indikator work-life balance. Yang pertama, alokasi waktu seimbang antara pekerjaan dan keluarga, kepuasan terhadap kehidupan pribadi dan pekerjaan, keseimbangan antara ekspektasi kerja dan pribadi, jarang merasa pekerjaan mengganggu kehidupan pribadi, tingkat stres yang rendah akibat pekerjaan atau kehidupan pribadi. Selanjutnya ada, apa itu kinerja karyawan? Kinerja karyawan adalah hasil kerja individu yang menunjukkan tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai standar organisasi. Kinerja mencakup kualitas dan kuantitas kerja, produktivitas, efisiensi, ketepatan waktu, sikap kerja, serta kemampuan bekerja sama. Kinerja yang baik mencerminkan kemampuan, komitmen, dan kontribusi karyawan dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Di sini ada dimensi kinerja karyawan. Yang pertama ada quality, yaitu ketelitian dan kesesuaian hasil kerja. Ada quantity, jumlah output atau target yang dicapai. Lalu ada timelines, yaitu penyelesaian kerja tepat waktu. Lalu ada cost effectiveness, yaitu penggunaan sumber daya secara efisien. Lalu ada interpersonal relation, yaitu kerjasama dan hubungan kerja yang harmonis. Selanjutnya ada indikator kinerja karyawan. Minimnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas, kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan, disiplin waktu dan kehadiran kerja, upaya mengurangi pemborosan waktu dan material, dan yang terakhir kemampuan bekerja sama dalam tim. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Berdasarkan landasan teori, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir yang dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh employee engagement X1 terhadap kinerja karyawan Gorillas Auto Detailing Bekasi Y. HO1 diduga tidak terdapat pengaruh employee engagement terhadap kinerja karyawan Gorillas Auto Detailing Bekasi. HA1 diduga terdapat pengaruh employee engagement terhadap kinerja karyawan Gorillas Auto Detailing Bekasi. Lalu yang kedua, pengaruh work-life balance X2 terhadap kinerja karyawan Gorillas Auto Detailing Bekasi Y. HO2 diduga tidak terdapat pengaruh work-life balance terhadap kinerja karyawan Gorillas Auto Detailing Bekasi. HA2 diduga terdapat pengaruh work-life balance terhadap kinerja karyawan Gorillas Auto Detailing Bekasi. Dan yang ketiga, pengaruh employee engagement X1 dan work-life balance X2 terhadap kinerja karyawan Gorillas Auto Detailing Bekasi. HO3 diduga tidak terdapat pengaruh employee engagement dan work-life balance terhadap kinerja karyawan Gorillas Auto Detailing Bekasi. HA3 diduga terdapat pengaruh employee engagement dan work-life balance terhadap kinerja karyawan Gorillas Auto Detailing Bekasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya di sini ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis asosiatif kasual untuk menguji hubungan sebab akibat antar variabel melalui analisis data numerik. Employee engagement X1 dan work-life balance X2 diuji pengaruhnya terhadap kinerja karyawan Y di Gorillas Auto Detailing Bekasi, baik secara parsial maupun simultan. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis secara objektif, sistematis, dan rasional berdasarkan data angka. Selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di Gorillas Auto Detailing Bekasi, perusahaan di bidang perawatan otomotif. Penelitian ini berlangsung selama 1 bulan dari tanggal 11 Oktober sampai 11 November 2025 dengan tahapan observasi awal, penyusunan instrumen, penyebaran kuesioner, dan wawancara HRD. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan SPSS dan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan aktivitas operasional perusahaan. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah seluruh karyawan Gorillas Auto Detailing sebanyak 68 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan sensus sehingga seluruh populasi dijadikan responden. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih lengkap dan mewakili kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Observasi dilakukan secara langsung untuk melihat aktivitas kerja, keterlibatan karyawan, interaksi tim, serta penguatan ritme kerja. Hasilnya memberikan gambaran nyata tentang employee engagement, work-life balance, dan kaitannya dengan kinerja karyawan. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara dilakukan dengan HRD dan karyawan untuk mengetahui upaya perusahaan dalam membangun employee engagement dan work-life balance, serta melihat tantangan dan dampaknya terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi digunakan sebagai data sekunder untuk melengkapi data primer, meliputi profil perusahaan, struktur organisasi, jumlah karyawan, dan kebijakan terkait employee engagement serta work-life balance. Yang keempat ada kuesioner.
Penelitian ini menggunakan kuesioner online melalui Google Form yang dibagikan kepada karyawan sebagai responden. Instrumen disusun berdasarkan variabel penelitian dan diukur menggunakan skala Likert untuk menilai sikap dan persepsi responden. Selanjutnya di sini ada hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada karakteristik jenis kelamin responden. Berdasarkan tabel 4.1, responden didominasi oleh laki-laki sebesar 79,41%, sedangkan perempuan sebesar 20,59%. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja di Gorillas Auto Detailing mayoritas adalah laki-laki karena jenis pekerjaannya membutuhkan tenaga fisik, ketelitian, dan keterampilan teknis yang lebih sesuai dengan yang dilakukan oleh laki-laki. Yang kedua ada karakteristik usia responden. Berdasarkan tabel 4.2, mayoritas responden berada pada rentang usia 23 sampai 26 tahun, sebesar 41,18%. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan Gorillas Auto Detailing didominasi oleh usia produktif awal yang memiliki semangat kerja tinggi dan potensi besar dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketiga ada tingkat pendidikan responden. Yang berdasarkan tabel 4.3, mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan SMA atau SMK sebesar 70,59%, sedangkan lulusan S1 sebesar 29,41%. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan Gorillas Auto Detailing didominasi oleh lulusan SMA atau SMK karena dianggap lebih siap kerja, produktif, dan sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan untuk mencapai target kerja secara optimal. Selanjutnya di sini ada uji validitas. Yang pertama ada Employee Engagement X1. Berdasarkan uji validitas, seluruh item penyataan variabel Employee Engagement X1 dinyatakan valid karena nilai hitung lebih besar dari R tabel 0,238. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penyataan mampu mengukur variabel Employee Engagement secara tepat, sehingga instrumen layak digunakan dalam analisis penelitian selanjutnya. Yang kedua ada Work-Life Balance X2. Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh item penyataan variabel Work-Life Balance X2 dinyatakan valid karena nilai hitung lebih besar dari L tabel 0,238. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penyataan telah mempresentasikan konstruk Work-Life Balance dengan baik, sehingga instrumen penelitian layak dan dapat digunakan pada tahap analisis selanjutnya. Yang ketiga ada uji validitas kinerja karyawan Y1. Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh item penyataan variabel kinerja karyawan Y dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel 0,238. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian telah mempresentasikan konstruk kinerja karyawan dengan baik, sehingga data yang dihasilkan akurat dan dapat digunakan pada tahap analisis selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Awal Ramadan Octavian dengan NIM 64230341. Di sini saya akan menjelaskan uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk menilai konsistensi dan tingkat kepercayaan kuesioner sebagai alat ukur penelitian. Suatu instrumen dinyatakan reliable apabila memiliki nilai Columbus alpha lebih dari 0,600, yang menunjukkan bahwa kuesioner mampu memberikan hasil yang stabil dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam penelitian. Di sini kita bisa lihat ada tabel uji reliabilitas. Berdasarkan hasil uji reliabilitas variabel Employee Engagement, Work-Life Balance, dan kinerja karyawan memiliki nilai Columbus alpha masing-masing sebesar 0,694, 0,763, dan 0,604, yang seluruhnya lebih besar dari 0,600. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel dinyatakan reliable, sehingga instrumen penelitian konsisten dan layak digunakan dalam analisis penelitian selanjutnya. Uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data residual berdistribusi normal sebagai syarat dalam analisis regresi. Penggunaan grafik p-plot, histogram, dan uji Kolmogorov-Smirnov bertujuan untuk memberikan hasil yang lebih akurat dan meyakinkan, sehingga data dinyatakan layak digunakan untuk analisis statistik selanjutnya. Yang pertama itu ada grafik p-plot. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan grafik p-plot, model regresi dinyatakan layak digunakan karena data residual memenuhi asumsi normalitas, sehingga analisis dapat dilanjutkan ke tahap pengujian selanjutnya. Yang kedua itu ada grafik histogram. Berdasarkan grafik histogram, data menunjukkan pola berbentuk lonceng atau bell-shaped dan tidak condong ke kiri maupun ke kanan. Dengan demikian, data residual dinyatakan berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Yang terakhir ada Kolmogorov-Smirnov test. Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov, nilai sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal, sehingga model regresi layak digunakan dan dapat dilanjutkan ke tahap analisis selanjutnya. Terusnya ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa sebaran residual pada grafik scatter bersifat acak, menyebar di atas di bawah garis 0, serta tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menandakan bahwa varian residual bersifat stabil, sehingga model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Berdasarkan grafik scatter plot, sebaran residual bersifat acak dan tidak membentuk pola tertentu, serta menyebar di atas dan di bawah garis 0. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas, sehingga layak digunakan untuk analisis regresi selanjutnya. Yang terakhir ada uji multikoliniaritas. Uji multikoliniaritas menunjukkan bahwa nilai tolerance 0,10 dan FIB 10, sehingga tidak terdapat hubungan yang kuat antar variabel bebas. Dengan demikian, model regresi dinyatakan bebas multikoliniaritas dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya.
Berdasarkan hasil uji multi-client test, nilai tolerance pada variabel employee engagement dan work-life balance lebih besar dari 0,10 serta nilai fit berada di bawah 10. Hal ini menunjukkan tidak ada gejala multikolinaritas, sehingga kedua variabel independen layak digunakan secara simultan dan model regresi dapat diinterpretasikan secara valid. Uji hipotesis. Yang pertama itu ada uji linear berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa employee engagement dan work-life balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kedua variabel independen tersebut terbukti mampu meningkatkan kinerja karyawan sehingga model regresi yang digunakan dinyatakan layak dan signifikan dalam menjelaskan variasi kinerja karyawan. Berdasarkan hasil uji T, dapat disimpulkan bahwa employee engagement dan work-life balance secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Semakin tinggi keterikatan karyawan serta semakin baik keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi, maka kinerja karyawan akan semakin meningkat. Dengan demikian, kedua hipotesis penelitian dinyatakan diterima. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dava Pratama dengan NIM 64230314. Selanjutnya saya akan menjelasin gambaran uji F. Oke. Berdasarkan hasil uji F, employee engagement dan work-life balance secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian, model regresi dinyatakan layak dan mampu menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dan selanjutnya saya akan jelasin gambaran uji koefisiensi determinasi. Oke, berdasarkan hasil uji koefisiensi determinasi diperoleh nilai R square sebesar 0,620 yang menunjukkan bahwa 62% variasi kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel work-life balance dan employee engagement. Sementara itu 38% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai A George R square sebesar 0,608 berdasarkan bahwa model regresi memiliki kemampuan penjelasan yang baik setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen. Baik, kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian employee engagement dan work-life balance, terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Semakin tinggi ketertarikan karyawan, serta semakin baik keseimbangan antara hidup dan kerja dan kehidupan pribadi, maka kinerja karyawan akan semakin meningkat secara simultan. Kedua variabel tersebut mampu menjelaskan kinerja karyawan dengan baik sehingga model penelitiannya dinyatakan layak. Saran, perusahaan disarankan untuk meningkatkan employee engagement melalui komunikasi yang baik, pemberian motivasi, serta pengakuan atas kinerja karyawan. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan work-life balance dengan mengatur jam kerja yang seimbang dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman agar kinerja karyawan dapat terus meningkat. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.